Pada tahun 1908, para pelajar-pelajar Stovia mempengaruhi pelajar-pelajar lain untuk mendirikan sebuah organisasi yang disebut Budi Utomo. Selain Budi Utomo, mereka juga mendirikan berbagai organisasi seperti Sekar Rukun, Trikoro Dharma, Jong Sumatera Menbon, Jong Batak Bon, Jong Minahasa, dan kaum Betawi. Organisasi ini bersifat etnik dan kedaerahan. Selain itu, juga berdiri organisasi-organisasi pemuda yang bersifat keagamaan. Berdirinya organisasi-organisasi ini membuat adanya kesadaran untuk bersatu, walaupun terbatas pada daerah masing-masing. Rasa kedaerahan lama-lama pudar dan muncul rasa ingin bersatu yang bersifat nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Putra-putri Indonesia dan semua pemuda yang hadir di sini, saya ucapkan terima kasih dan selamat datang pada Anda semua sebagai pejuang-pejuang kemerdekaan tanah air Indonesia. Kongres ini adalah sebagai tonggak sejarah bagi para pemuda yang harus bersatu dengan tujuan bersama, yaitu sebuah kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Apa yang dikatakan Bapak Muhammad Tabrani ini sangatlah benar. Kita sebagai bangsa Indonesia harus merdeka dari penjajahan ini. Benar sekali, kita harus memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Terima kasih para hadirin. Tujuan diadakannya kongres ini adalah untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan. Langkah pertama yang kita lakukan adalah dengan membentuk badan sentral. Benar sekali, Bu. Saat ini kita sedang membutuhkan sebuah organisasi yang dapat menampung semua aspirasi. Perwakilan Jong Isaminten juga menyampaikan usulannya bahwa kita akan membentuk sebuah pemerintahan dalam bentuk federasi, yang dimana nantinya setiap daerah dapat mengajukan daerahnya masing-masing. Bukan seperti itu, Bung. Akan lebih baik jika pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah menyatu dalam membangun suatu pemerintah. Karena apabila suatu pemerintahan dibiarkan secara mandiri dan juga tidak berkembang, maka akan menjadi suatu masalah. Saudara-saudara, sepertinya pada kongres kali ini kita belum menghasilkan suatu kesepakatan. Saat kongres hampir berakhir, sasaran utama kongres masih belum tercapai, yakni membentuk badan sentral organisasi pemuda. Badan sentral tidak terbentuk karena terjadi perbedaan pendapat mengenai bentuk dari badan sentral ini sendiri. Sebagian besar peserta kongres menghendaki bentuk fungsi, dan sebagian yang lain menghendaki bentuk federasi. Kita sudah menghasilkan sebuah keputusan, hanya saja belum diterima oleh anggota perkumpulan daerah lainnya. Benar. Yang kita butuhkan saat ini adalah anggota dari PPP ini. Kalau begitu, kita harus menunggu berapa lama lagi untuk menunggu mereka pulang? Waktu bukanlah halangan untuk kita. Yang terpenting adalah tujuan untuk masa depan kemerdekaan bangsa Indonesia. Saya yakin semua akan terlaksana. Tapi tentunya tujuan bersama itu jika dilihat dari aspek bahasa itu sangat penting. Oleh sebab itu tidak memungkinkan bagi kita untuk meninggalkan aspek bahasa pada saat ini. Benar sekali, Bu. Saya yakin antara bahasa Jawa dengan bahasa Melayu ada bahasa yang cocok untuk dijadikan bahasa persatuan. Namun, dari antara dua bahasa tersebut, bahasa manakah yang perlu dijadikan sebagai bahasa persatuan? Untuk itu, izinkan saya untuk menyampaikan rumusan saya sebagai berikut. Pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu, tanah air Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbahasa satu, bahasa Melayu. Saya setuju, Bung, untuk bait pertama dan kedua. Tapi jalan pikiran saya adalah untuk tujuan bersama, yaitu satu nusa, satu bahasa, dan satu bangsa. Yang mana bait ketiga harusnya berbunyi, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Ya, saya mendukung usulan M. Tabrani untuk menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Benar, tapi kalau tujuan kita ingin tercapai, kita harus bersatu dalam segala aspek. Saya tetap bertahan dengan usulan saya. Baiklah, kalau begitu, pembahasan ini kita lanjutkan pada saat Kongres Pemuda kedua. Baiklah, kalau begitu keputusan telah kita sepakati bahwa pembahasan di Kongres Pemuda pertama ini kita akan lanjutkan di Kongres Pemuda kedua di Gedung KJP. Saya Muhammad Tabrani dari Jogja mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada saudara-saudara sekalian.
Setelah Kongres Pemuda yang pertama berakhir, dapat disimpulkan bahwa Kongres Pemuda pertama telah melahirkan keputusan yang mendasar, yakni mengakui dan menerima tentang cita-cita persatuan Indonesia dan bahasa Indonesia disepakati sebagai perekatnya. Pada tahun 1928, alam politik Indonesia digelorakan oleh semangat persatuan, kebangsaan, keyakinan berdiri sendiri, dan cita-cita Indonesia untuk merdeka. Dalam rapat persiapan pada tanggal 12 Agustus 1928, ditunjuknya panitia penyelenggara dengan ketua Bapak Sugondo Joyo Puspito perwakilan dari PPPI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin, perkenalkan, saya Ketua dari PPPI, Sugondo Joyo Puspito. Terima kasih karena sudah diberikan kesempatan untuk menyampaikan beberapa hal yang perlu diberitahukan kepada kalian. Pada kongres pertama, kita masih belum menemukan kata sepakat. Kita merupakan bangsa yang terjajah dan ingin merdeka. Oleh karena itu, kita membutuhkan persatuan dan kesatuan. Saya setuju bahwa kita harus bersatu demi bangsa Indonesia. Beta dari perwakilan pemuda-pemuda Ambon juga setuju atas persatuan ini. Saya sebagai wakil ketua dan perwakilan dari Jawa Java juga setuju dengan ini. Kita juga dari perwakilan Jombatak sangat mendukung. Kita setuju. Kami dari perwakilan Kabupaten Lebes juga setuju. Kami dari perwakilan kaum Betawi juga setuju. Baiklah, setiap perwakilan dari berbagai daerah sudah menyepakati adanya persatuan dan kesatuan. Oleh karena itu, kita sebagai pemuda negeri ini harus bersatu untuk melawan penjajah dan harus merdeka. Selama pembicaraan pidato dari Bapak Sugondo Joyo Puspito, Muhammad Yamin diam-diam sedang menyusun kerangka pidato yang nantinya akan dikenal dengan pidato Sumpah Pemuda. Kemudian, sebelum pembacaan pidato oleh Muhammad Yamin, diputarlah lagu Indonesia Raya ciptaan Bapak W.R. Supratman dengan menggunakan biola. Baiklah, hasil dari keputusan rapat kali ini memutuskan. Pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Dengan diputuskannya hasil rapat ini, maka diwajibkan bagi setiap perkumpulan-perkumpulan di Indonesia untuk bersatu seperti apa yang saya bacakan dan selalu menggunakan asas Sumpah Pemuda ini. Selanjutnya, waktu dan tempat saya serahkan kepada Muhammad Yamin. Sebelum kita mengakhiri kongres pada hari ini, marilah kita mengucapkan Sumpah Pemuda ini secara bersama-sama. Hadirin dimohon bagi diri. Pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu. Tanah air Indonesia. Tanah air Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa
Bahasa Indonesia. Dengan begitu, berakhirnya Kongres Pemuda Indonesia yang kedua pada tanggal 28 Oktober 1928. Seluruh organisasi perhimpunan pelajar-pelajar di Indonesia, baik yang bersifat kedaerahan dan keagamaan, melebur menjadi satu dan tersatukan oleh satu ikrar Sumpah Pemuda. Ikrar tersebut mengikat dalam pemuda-pemuda Indonesia untuk bersatu padu memperjuangkan hak-hak yang perlu diperjuangkan, yaitu kemerdekaan Indonesia.